Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Alfarosida dari PPDS Patologi Anatomi FKUB. Saya di sini sebagai host dan di sebelah saya ada narasumber kami yaitu Dr. Berlian Anggreni Putri. Boleh diperkenalkan dulu dokter, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Berlian Anggreni Putri, spesialis patologi anatomi dari instalasi patologi anatomi RSSA. Oke, baik. Ini biar teman-teman juga kenal bahwa di patologi anatomi ini ada yang namanya Dr. Berlian Anggreni Putri. Panggilannya dokter siapa nih? Dr. Bian. Dr. Bian. Oke, baik. Kita mulai wawancaranya ya. Boleh. Oke. Sebelumnya saya mau banyak pertanyaan ini. Apa sih yang dinamakan oleh patologi anatomi? Jadi patologi anatomi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari perubahan sel dari jaringan maupun organ tubuh. Oke. Nah, banyak juga yang tanya apa ya bedanya patologi anatomi dengan patologi klinik? Untuk patologi anatomi, kita mendeteksi penyakit secara seluler dari jaringan maupun organ tubuh. Sedangkan dari patologi klinik, biasanya sampel berupa cairan seperti darah maupun urin. Oh, jadi bedanya ini adalah di jaringan sama di cairan ya dokter ya? Betul. Oke, jadi patologi anatomi ini dia itu mengarah lebih ke jaringan, jadi organ tubuh manusia. Kalau yang patologi klinik itu mengarah ke cairan ya dokter ya? Contohnya tadi seperti darah, urin. Oke, baik. Dari patologi anatomi sendiri nih, apa sih pemeriksaannya itu? Untuk pemeriksaan patologi anatomi sendiri ada beberapa macam, diantaranya ada sitologi, histopatologi, kemudian pengecatan khusus seperti histokimia dan imunohistokimia, serta pemeriksaan molekuler. Wah, serumit itu ya ternyata ya. Oke. Nah, nih kapan saja kira-kira pasien itu perlu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi? Baik, jadi untuk pemeriksaan patologi anatomi dapat dilakukan untuk tujuan preventif, kuratif, maupun tujuan paliatif. Untuk tujuan preventif bisa dengan sebagai deteksi dini pada kasus-kasus tumor dan kanker. Sedangkan untuk kuratif, diagnosa dan terapi. Jadi patologi anatomi bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit sehingga pasien dapat diterapi secara optimal. Untuk paliatif, pemeriksaan patologi anatomi dapat digunakan untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan juga tingkat kesembuhannya. Oke. Berarti ini memang fokusnya ke arah tumor atau kanker di tubuh pasien ya dokter ya? Ya, sebagian besar memang untuk itu. Oke. Jadi untuk penentuan diagnosis ya dokter ya? Betul. Oke. Saat ini kan jumlah kanker di Indonesia kan sudah banyak dan bermacam-macam ya dokter ya? Betul. Nah, kira-kira apa aja peran-peran patologi anatomi? Jadi untuk peran patologi anatomi itu terutama untuk deteksi dini dulu. Jadi untuk mencapai tingkat kesembuhan yang baik, maka deteksi dini harus dilakukan. Nah, salah satunya patologi anatomi bisa dilakukan sebagai pemeriksaan untuk deteksi dini dengan cara salah satunya adalah pemeriksaan sitologi. Sitologi bisa dari sitologi apusan seperti dari sitologi sputum atau dahak atau sitologi pap smear dari apusan serviks dan juga FNAB. FNAB itu sendiri merupakan salah satu cara untuk diagnosis dengan pengambilan sampel dengan jarum halus, jadi pemeriksaannya mudah dan juga murah. Oke, nah kalau tadi saya kayaknya mendengar FNAB nih agak-agak kurang familiar ya di telinga orang awam. FNAB sendiri itu tuh apa sih targetnya yang mau diperiksakan? Untuk FNAB itu sendiri, jadi nama panjangnya itu fine needle aspiration biopsy, di mana kita mengambil sampel dengan jarum halus atau jarum kecil pada benjolan. Nah, benjolan ini adalah benjolan abnormal yang tumbuh, bisa yang superficial atau teraba maupun yang ada di dalam rongga atau organ tubuh kita yang tidak bisa teraba, yang biasanya terdeteksi melalui pemeriksaan radiologi. Oke, nah dari benjolan itu, kira-kira tuh dari patologi anatomi tuh mau melihat apa sih dokter? Jadi pemeriksaan patologi anatomi itu sendiri ya. Iya. Jadi untuk pemeriksaan patologi anatomi digunakan untuk mengetahui apakah benjolan ini merupakan benjolan yang jinak atau benjolan yang ganas. Oke, berarti ini adalah pemeriksaan dini ya dokter ya, sebelum ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Betul, salah satunya bisa dengan FNAB. Oke, nah dari FNAB sendiri tuh keuntungan dan kerugiannya itu apa ya dokter ya? Mungkin orang awam kan nih takut ya, wah ini akan ditusuk nih, nah kayak gitu tuh. Jadi kira-kira
apa keuntungan FNAB supaya pasien ini, saya mau di FNAB supaya saya lebih tahu. Nah, seperti itu dokter. Oke, jadi untuk keuntungan dari FNAB sendiri adalah dia bisa mendiagnosa secara cepat dan juga murah. Kemudian diagnosanya juga bisa segera diketahui untuk kelainan pada benjolan tersebut. Nah, kalau kekurangannya memang pada FNAB sendiri karena dia tidak melalui proses anestesi, jadi akan tetap terasa nyeri. Namun karena kita menggunakan jarum halus, jadi itu nyerinya minimal. Seperti itu. Oke, ini sepertinya pesan buat orang-orang ya supaya nggak takut kalau misalnya akan diperiksa FNAB gitu. Ini adalah jarumnya ini kecil ya dokter ya, halus. Jadi nggak kayak diinfus gitu ya dokter ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri nih, atau di Indonesia atau di dunia, itu benjolan mana sih yang paling sering diderita oleh pasien-pasien? Kalau untuk lokasi benjolan itu bisa tumbuh di mana saja, tapi biasanya kalau pada perempuan yang paling sering adalah benjolan pada payudara, dan itu bisa jinak maupun juga benjolan ganas. Kemudian kalau pada pria, sejauh ini memang kanker yang paling banyak adalah kanker paru, dan biasanya kalau misalkan sudah muncul benjolan berarti dia sudah terjadi metastasi, jadi ada anak sebar di kelenjar getah bening. Kan kalau misalkan pada anak-anak lain lagi, kalau pada anak-anak paling sering adalah infeksi, jadi bukan keganasan. Biasanya ada benjolan pada kelenjar getah bening atau yang bisa disebut dengan limfadenitis tuberkulosa. Jadi infeksi tuberkulosa pada kelenjar getah bening, dan itu bisa didiagnosa salah satunya dengan FNAB. Oke, nah kira-kira nih, kapan sih pasien itu harus segera di FNAB? Apakah saat dia muncul benjolan langsung harus diperiksa FNAB? Apakah dia menunggu diobati dulu baru diperiksa FNAB? Bagaimana dokter? Jadi untuk kapan waktu yang paling tepat untuk FNAB itu adalah sesegera mungkin. Ketika kita menyadari ada benjolan yang tidak pada tempatnya di tubuh kita, maka semua orang harus segera aware, harus segera waspada dengan memeriksakan diri ke dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, nanti dari dokter umum maupun dokter spesialis itu akan merujuk untuk pemeriksaan patologi anatomi. Yang paling simple dan paling murah adalah FNAB. Nanti dari situ kita akan memeriksa apakah benjolan ini merupakan suatu neoplasma atau tumor atau bukan. Kalaupun dia suatu tumor, apakah dia jinak atau ganas, sehingga semakin akan lebih cepat diterapi. Nah, kalau sudah semakin cepat diterapi, maka tingkat kesembuhannya juga akan semakin, harapan hidup dan juga kesembuhannya akan semakin besar. Wah, penjelasannya ini sangat jelas banget ya. Nah, ini dokter, ini kan tadi kan FNAB adalah pemeriksaan sitologi ya, atau pemeriksaan yang pada cairan tubuh pasien. Nah, kira-kira selain sitologi, patologi anatomi itu memeriksakan apa lagi sih dokter? Bisa juga pemeriksaannya adalah histopatologi. Jadi histopatologi itu dari jaringan yang memang sudah diambil setelah operasi atau setelah tindakan terapi dari dokter klinisi. Nah, itu kemudian dari hasil operasinya akan dikirimkan ke patologi anatomi. Dari situ juga bisa diperiksa. Selain juga untuk diagnosa yang lebih akurat, pemeriksaan histopatologi ini juga bisa untuk menentukan terapi seperti kemoterapi. Seperti itu juga bisa dengan menggunakan histopatologi yang nantinya harus dilanjutkan dengan pengecatan khusus yang namanya imunohistokimia. Jadi tidak hanya diagnosis, tapi patologi anatomi juga berperan untuk menentukan terapi selanjutnya. Nah, ini ternyata histopatologi sangat rumit ya dokter ya? Iya, lebih seperti itu. Nah, kira-kira ini saat kita mengirimkan jaringan sampai dia sudah penegakan diagnosis itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih dokter? Nah, itu berbeda-beda setiap kasusnya, tergantung dari kasus yang kita lihat di bawah mikroskop. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang memang sudah biasa dan banyak terjadi, seperti paling banyak misalkan kanker payudara, hanya menggunakan pemeriksaan histopatologi saja sudah bisa didiagnosis, jadi kurang lebih membutuhkan waktu sekitaran 1 minggu. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, soft tissue tumor atau tumor-tumor yang langka, kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga pemeriksaan yang lebih rumit lagi, seperti pemeriksaan imunohistokimia. Oh gitu ya, berarti memang paling cepat adalah 1 minggu ya. Betul. Dokter ya. Nah itu mungkin ya banyak nih pasien-pasien yang menunggu. Nah, harus banyak sabar ya dokter ya, karena memang serumit itu di dalamnya. Oke, apakah dari PA FKUB atau PA RSSA ini ada semua pemeriksaan itu ya dokter? Untuk layanan di instalasi patologi anatomi RSSA, semua pelayanan yang tadi ada semua sih. Ada semua ya dokter ya.
Oke, apakah dia menangani hanya yang di rumah sakit ini atau ada yang dari luar juga dokter? Tidak, jadi untuk instalasi kami, instalasi patologi anatomi menerima seluruh pemeriksaan tidak hanya dari RSSA tapi juga bisa dari luar. Oke, ini sepertinya sudah sangat cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya dokter ya. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini bagaimana untuk lebih aware terhadap benjolan pada tubuh sendiri? Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah kepada seluruh sobat sehat yang ada di manapun, apabila menemukan benjolan yang itu tidak pada tempatnya atau abnormal, segeralah untuk memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat, bisa ke dokter umum maupun langsung ke dokter spesialis. Dan jangan ragu untuk dilakukan pemeriksaan FNAB, karena dari FNAB itu nanti kita akan bisa mendeteksi secara dini penyakit yang diderita, sehingga semakin cepat diobati maka angka kesembuhannya juga akan semakin tinggi. Mungkin kita sudahi sampai di sini ya untuk wawancara kali ini dari Dokter Berlian. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari dokter, dipersilahkan. Kanker adalah penyakit yang sangat berbahaya, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan sejak awal supaya tidak terkena kanker. Bapak pergi ke Purwodadi pagi ini, pulangnya mampir ke Semarang. Cakep. Jaga kesehatan sejak dini supaya kanker tidak menyerang. Cakep. Oke, terima kasih banyak Dokter Berlian atas kesempatannya pada kali ini. Semoga dokter dan masyarakat sekalian sehat selalu. Oke. Dan sampai jumpa kembali pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.